Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan akuntansi belanja modal dan aset tetap, di mana anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu saya, Alif Ristika, dengan NIM 257, dan rekan-rekan saya. Saya Alina Nora Ayu dengan NIM 260. Saya Vanilla Agustin dengan NIM 262. Saya Ilham Ridho Ardana dengan NIM 263. Saya Fahrizal dengan NIM 269. Saya Selinda Fitriani dengan NIM belakang 270. Next. Selanjutnya itu definisi terkait dengan definisi dan pengakuan daripada akuntansi belanja modal, di mana akuntansi belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuannya yaitu pada kapan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah atau melalui bendahara diakui saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan atau penerbitan SP2 DGU atau TU, dan koreksi belanja pada periode berjalan penerimaan kembali belanja dicatat sebagai pengurang belanja, dan periode berikutnya pada penerimaan kembali belanja dicatat sebagai pendapatan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pencatatan belanja modal, di mana pencatatan belanja modal yaitu pencatatan yang digunakan pada double entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA, di mana pencatatan pada LRA sendiri itu debit belanja modal pada estimasi perubahan SAL yang prinsipnya tidak ada kas keluar, maka tidak ada jurnal laporan realisasi anggaran. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Next. Selanjutnya adalah akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan aset wujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau untuk pelayanan pada masyarakat. Peran aset tetap sangat penting karena nilainya biasanya besar dalam neraca pemerintah, sehingga membutuhkan pengelolaan serta pencatatan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAP nomor 7 dan PP nomor 71 2010, satu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Next. Selanjutnya, aset tetap dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, tanah, yaitu tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Kedua, peralatan dan mesin yang mencakup berbagai aset seperti kendaraan, mesin, alat elektronik, serta inventaris kantor yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ketiga, gedung dan bangunan, yaitu seluruh fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Keempat, jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu merupakan infrastruktur yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh pemerintah. Kelima, aset tetap lainnya, yaitu aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sebelumnya, namun tetap digunakan dalam operasional pemerintah. Terakhir, ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, yaitu aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai pada saat pelaporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap, yaitu aset tetap diakui apabila memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Sebaliknya, aset tidak diakui jika bermanfaat masa ekonominya tidak mungkin diperoleh setelah periode akuntansi berjalan. Selain itu, pengakuan aset tetap juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait batas minimum kapitalisasi. Jika nilai aset di bawah batas tersebut, maka biasanya tidak dicatat sebagai aset tetap, melainkan sebagai beban operasional. Dalam hal pengukuran, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, namun jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, maka digunakan nilai wajar.
Biaya perolehan tidak hanya mencakup harga beli, tetapi juga semua biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan, seperti biaya angkut, uji coba, perjalanan dinas, dan biaya konsultan. Setelah aset diperoleh, pengeluaran dibedakan menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan yang dicatat sebagai beban dan biaya peningkatan yang harus dikapitalisasi karena dapat menambah manfaat atau nilai aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nah, di sini tuh ada 3 jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan, yaitu yang pertama ada garis lurus, yang kedua saldo menurun ganda, dan yang terakhir unit produksi. Next. Yang pertama yaitu metode garis lurus, di mana metode garis lurus ini memiliki menghitung penurunan nilai aset dengan rumus beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Di buku halaman 51 itu ada penghitungan tentang metode garis lurus, di mana pada tanggal 1 Maret, Dinas Pendidikan Kabupaten Sejahtera membeli komputer dengan nilai perolehan 14 juta. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sejahtera, ditetapkan masa manfaat dan alat komputer adalah selama 4 tahun. Dan estimasi nilai jual komputer setelah masa manfaatnya habis yaitu 2 juta. Nah, di sini berarti beban penyusutannya 10 bulan dibagi 12 dikali dengan 14 juta dikurangi 2 juta dibagi dengan masa manfaat yaitu 4 tahun. Nah, 10 bulan ini dikarenakan dimulai dari bulan Maret hingga Desember. Selanjutnya itu 10 dibagi dengan 12 sama dikali 3 juta sama dengan 2.500.000. Berarti beban penyusutannya 2.500.000. Yang selanjutnya yaitu metode saldo menurun ganda dengan rumus beban penyusutan sama dengan 100% dibagi masa manfaat aset dikali 2 kali harga perolehan. Nah, di buku ini berarti penghitungannya itu 10 bulan dibagi 12 bulan dikali 100% dibagi 4 tahun dikali 2 kali 14 juta. Itu sama dengan 5.833.333. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode unit produksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada metode unit produksi atau unit of production method. Nah, metode unit produksi ini adalah metode penyusutan yang menghitung beban penyusutan berdasarkan dari tingkat penggunaan atau hasil produksi dari suatu aset tetap. Nah, terdapat karakteristik. Yang pertama ada beban penyusutan berbeda setiap periodenya. Yang kedua ada bergantung pada jumlah produksi. Dan yang terakhir ada cocok untuk aset yang manfaatnya dapat diukur dalam unit produksi. Untuk menghitung metode unit produksi ini, yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa, dibagikan dengan total produksi dikali produksi tahun berjalan. Next. Nah, di sini terdapat ilustrasi atau contoh dari itu tadi, yaitu pada awal Januari 2016, Dinas Kesehatan Pertanian Kabupaten Sejahtera ini membeli mesin panen padi dengan harga perolehan 100 juta. Nah, mesin tersebut mampu memproduksi sebanyak 6.000 ton beras, atau ini bisa disebut dengan masa manfaat produksi. Estimasi nilai jual mesin tersebut setelah masa manfaatnya habis, atau nilai residu dibagi nilai sisanya adalah sebesar 15 juta. Pada tahun 2016, mesin telah memproduksi sebanyak 6.600 ton beras. Nah, perhitungannya sesuai dengan rumusnya tadi, yaitu harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat produksi dikali dengan produksi tahun ini, yaitu hasilnya adalah 8.500.000. Nah, kesimpulannya, metode unit produksi memberikan hasil penyusutan yang lebih akurat karena disesuaikan dengan tingkat penggunaan aset dalam kegiatan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Karakteristik utamanya adalah adanya tenggang waktu antara awal pembangunan dengan saat aset tersebut siap digunakan. Cakupannya berupa gedung, jalan, irigasi, jembatan, atau mesin yang perolehannya tidak instan, atau yang membutuhkan termin pembangunan. Eh, Aset-aset yang diakui sebagai KDP apabila jika yang pertama manfaat ekonomi atau sosial masa depan sudah pasti, yang kedua biaya perolehan dapat diukur dengan andal, yang ketiga pengerjaan fisik masih berlangsung dan belum diserah terimakan atau BAST atau BAPP belum lengkap 100%. Nah, apa saja kondisi khusus dan penghentiannya? Yang pertama, kasus berhenti sementara, yaitu pembangunan dihentikan karena masalah pendanaan sementara. Statusnya tetap di neraca sebagai KDP, namun wajib diungkapkan alasannya di CALK. Yang kedua, kasus berhenti permanen. Proyek dibatalkan karena tidak layak, statusnya harus dikeluarkan dari neraca atau dihapus dari neraca karena tidak lagi memenuhi definisi aset atau tidak memberikan manfaat masa depan. Next. Nah, ini jurnal untuk mencatat KDP. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pengakuan KDP, debitnya konstruksi dalam pengerjaan, kreditnya RKWPKD. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pencatatan pengakuan belanja modal, debitnya belanja modal, kreditnya estimasi perubahan sal. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat jurnal mereklasifikasi KDP menjadi aset tetap karena telah selesai dibangun, yaitu debitnya aset tetap, kreditnya konstruksi dalam pengerjaan. Next. Yang selanjutnya ini pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan adalah awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan tersebut adalah kapitalisasi. Nah, konsep kapitalisasi yaitu tidak semua biaya yang keluar untuk aset lama disebut biaya perbaikan. Kita harus membedakan antara maintenance atau biaya operasional dan betterment atau kapitalisasi. Nah, syarat-syarat kapitalisasi ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan masa manfaat, semisal dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Misalnya, ruang kelas dari 30 siswa menjadi 50 siswa. Yang ketiga, meningkatkan mutu. Misalnya, jalan tanah menjadi jalan aspal atau beton. Yang keempat, meningkatkan kinerja atau efisiensi. Semisal, mesin lama jadi lebih hemat listrik. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, jadi ini melanjutkan dari teman saya yaitu konsep penghentian aset tetap berdasarkan PSAP nomor 7. Jadi konsep penghentian aset tetap yaitu aset tetap akan dieliminasi atau dihapuskan dari neraca ketika sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau ketika aset tersebut dilepas. Jadi misalnya dijual atau dihapuskan. Artinya kalau aset tetap sudah tidak berguna, tidak boleh lagi ditampilkan sebagai aset aktif.
beberapa alasan umum penghentian aset tetap antara lain yang pertama yaitu eh, rusak berat karena bencana, yang kedua yaitu tidak digunakan atau idle, yang ketiga yaitu karena perubahan kebutuhan organisasi. Jadi dalam pencatatan akuntansi ada tiga hal utama. Yang pertama yaitu aset tetap dikredit sebesar nilai perolehannya. Terus yang kedua diakumulasi penyusutan didebetkan. Dan yang terakhir yaitu jika terjadi kerugian eh, dicatat sebagai defisit pelepasan. Terus sebagai contohnya yaitu sebuah mesin dibeli seharga 100 juta dan sudah disusun dibuat jadi 70 juta. Jadi nilai bukunya yaitu 30 juta karena itu kan aset tetapnya kan awalnya kan dibeli 100 juta, tetapi karena pengurangan tahun atau karena disusutkan udah di dari semisal belinya udah dari 4 tahun yang lalu kayak gitu kan mengalami penyusutan. Jadi nilai bukunya 20 juta dan kerugiannya sebesar 10 juta. Next. Nah, mungkin ini masuk ke penyajian dalam neraca. Aset tetap disajikan dalam laporan neraca dengan beberapa kategori seperti yang pertama yaitu tanah, yang kedua yaitu peralatan dan mesin, yang ketiga yaitu gedung dan bangunan, yang keempat yaitu jalan irigasi dan jaringan, yang kelima yaitu aset tetap lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah adanya akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai aset. Jadi nilai yang muncul di neraca bukan harga awal, tetapi nilai bukunya saja. Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Tujuannya yaitu supaya laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang sebenarnya atau realistis. Mungkin presentasi dari kelompok kami kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah ucapan yang tidak mengenakan, ya mohon dimaafkan juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.